sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan sukacitaku penuh. Saya undang Bapak Ibu banget berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Sucikan daku. Darah-Mu Yesus, sucikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan sukacitaku penuh. Biar singer pujikan ini. Kita berdoa saudaraku. Buat terima kasih buat kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah, Kau telah tebus kami. Kau angkat kami menjadi anak-anak. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, yakinlah saudara, tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur olehnya. Olehnya ayo terus bersyukur di hadapannya. Terus semangat di dalam kita mengiring Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Bersama-sama katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, haleluya, haleluya. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan. Dengan segenap hati katakan darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, sucikan
Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Haleluya. Ku dijadikan, sekali lagi katakan, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Kami senantiasa bersyukur, kami senantiasa memuliakan Engkau karena Engkau baik. Engkau memberikan kepada kami keselamatan. Engkau terus menuntun kami untuk kami senantiasa berjalan bersamamu. Olehnya dengan pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami. Terlebih kami akan menikmati berkat firman Allah yang senantiasa menuntun kehidupan kami, menolong kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, menjadi jawaban atas doa-doa kami. Olehnya Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami. Hikmat pewahyuan yang dari surga senantiasa ada atas hamba-Mu, sehingga saat firman diberitakan kami terus diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk diisi oleh berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Selamat malam saudara, shalom. Saya berdoa supaya kesehatan dan kesejahteraan itu selalu menjadi bagian kita bersama. Amin ya. Hari ini saya mengajak kita sama-sama untuk terima firman Tuhan tentang pengorbanan kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pengorbanan kasih itulah sebuah nilai hidup atau hidup yang bernilai. Faktanya melalui pengorbanan yang Tuhan kerjakan, kita semua mendapatkan keselamatan karena kasih Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, ya, kehebatan kita, kepiawaian kita, tidak. Tetapi karena kasih kemurahannya. Itu sebabnya dia berkorban. Nilai apa yang kita peroleh dari pengorbanannya ini penting. Karena kalau kita dapat dari situ, maka kita akan memasuki pola hidup yang bernilai. Ya, pola hidup yang bernilai itu sama dengan hidup dengan menghasilkan buah. Yang dimaksud oleh Tuhan itu begitu. Saudara-saudara, buah itu adalah kita juga nikmati buah daripada nilai hidup yang kita terbitkan, kita orbitkan dari diri kita, itu juga bisa mendatangkan berkat buat orang lain. Sampai orang berpikir, kenapa model hidup Kristen itu kok beda? Ya, kok beda? Sehingga menggerakkan mereka untuk pingin ya datang ke gereja, datang pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di rumah sudah tidak ada ya nilai hidup itu sendiri, anak tidak kerasan tinggal di rumah. Bagian dari keluarga juga tidak betah. Nah itu salah satu. Kenapa? Ada apa? Tidak ada buah. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nilai itu penting sekali, saudara-saudara. Itu sebabnya hari ini saya ajak kita sama-sama buka Alkitab kita lebih dulu dalam Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Semua katakan amin. Saudara, kata penting di sini adalah ya tentang mengosongkan diri. Kemudian endingnya adalah bagaimana ditinggikan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, anak Tuhan itu sebetulnya tidak terlalu harus berusaha bagaimana mencari peninggian. Ya, istilah umum tuh promosi, keberhasilan menurut pola pandang orang lain. Atau kita memang mengalami. Bagaimana caranya? Kerendahan hati. Itu saudara-saudara, mengosongkan diri. Nah, nanti bagaimana mengosongkan diri itu baru bisa diisi. Yang dari Tuhan, kalau nggak dikosongkan, nggak bisa. Contoh lagi gelas ini, ya kemasan. Ini yang contoh sebaliknya, kalau isinya gelas ini kotor. Hidup orang berdosa itu lambangnya gelas kotor. Sudah penuh. Saudara gini kasih Tuhan, bahkan kadang-kadang kotornya, dosanya, kebiasaan hidup yang tidak beres itu sudah terkunci. Kayak ini, kemasan ini. Perlu dibuka, ini perlu dirobek. Untuk dapat diisi, apa yang harus dilakukan? Dituang sampai kosong. Ya dibersihkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu Yesus mengerjakan bagi gerejanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat, waduh itu pengorbanan kasih, bukan cuma untuk dilihat. Tapi Tuhan ingin kita juga ya mendapatkan prinsip hidup seperti itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, siapa dia? Tak lain bukan firman yang datang. Allah. Dia tidak memperhitungkan kesetaraannya. Saya silakan semua yang tidak bawa anak kalau bisa masuk ke dalam jauh lebih baik. Silakan, silakan semua. Yang sudah kadung duduk juga, monggo. Saya sangat berharap di sini lebih teduh. Kalau di sana kan ya karena ada jemaat-jemaat junior, jadi ya disuruh nyanyi juga belum, nangis mungkin. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengerjakan semua itu untuk kita. Sekali lagi, ini mesti dibersihkan, baru kemudian diisi. Kalau enggak dikosongkan, enggak bisa. Dia Allah. Ya, dia mengosongkan diri. Ini sisi sebaliknya. Pengorbanan. Itu ya. Dia rela. Tidak memperhitungkan siapa diri. Harga diri itu diabaikan oleh Yesus. Reputasi. Ya, saudara, demi kita itu. Demi kita. Lah kita ngambilnya sisi yang berbeda. Kalau kita mau juga ngalami seperti ayat 9, ditinggikan, ya saudara-saudaraku, dipromosikan, diangkat, dikasih nasib baik, harus juga mengosongkan, tapi mengosongkan yang jelek. Kemanusiaan kita itu buruk, itu warisan, titisan. Kalau ada orang bilang reinkarnasi dalam paham lain, ada kemungkinan orang hidup itu titisan dari arwah yang sebelumnya, kakek buyutnya, ya itu kan pandangan mereka, kita tidak ini. Tapi kalau kita itu jalurnya, generasi ke generasi, kata generasi, generation, itu dari kata gen. Gennya orang berdosa. Penuh apa? Kemanusiaan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau mau diisi yang dari Allah, mesti dikosongkan. Nah begini, dibersihkan. Sepintas saya tidak pernah beli langsung.
Sebab banyak yang lewat di depan saya untuk kepentingan dapur, itu dulu saya pakai air sumur. Ya sumur Randu Agung itu. Ya direbus dulu. Sampai kalau sudah sekian tahun pancinya tebal. Ya gak apa-apa Pak, ya sampai hari ini masih hidup. Ya waktu itu belum umum isi ulang. Nah, sekarang kalau untuk masak, ya air isi ulang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sepertiga dari ya barangkali harganya yang air mineral yang galonan itu. Ya hitung-hitungan lah, roto irit. Tapi sepintas saya pernah lihat orang beli yang di tempatnya itu di deponya, galon itu dibuang, disemprot dulu ya. Pokok dibersihkan dulu sebelum diisi lagi. Nah itu sebetulnya hidup tuh seperti itu. Nanti baru akan ada nilainya. Hidup yang bernilai karena isinya bukan bawaan warisan kakek buyut kita. Makanya iman Kristen itu ada istilah lahir baru, ciptaan baru, diciptakan kembali. Itu untuk memberikan pengertian kepada kita dan itu sungguh-sungguh, bukan cuma analogi. Dilahirkan oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh benih yang tidak fana, itu 1 Petrus mengatakan apa? Firman. Nah itu, jadi hidup anak Tuhan itu terus dalam proses dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus. Seperti Tuhan Yesus ngomong sama Nikodemus, kamu kalau nggak dilahirkan kembali, nggak bisa. Jangan lagi masuk surga, ngintip aja nggak tahu, nggak bisa. Nah, itu sebenarnya mesti lahir baru. Kemudian terus ada proses di-refresh dengan benih yang tidak fana itu, firman. Ya, kamu di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Jadi apa? Ini barangkali lebih tandas lagi sterilisasi gitu. Ya saudaraku, yang dalam itu dikosongkan. Kalau Tuhan kan mengosongkan kealahannya yang bernilai luar biasa. Dia datang ke dunia, ketemu sama kita, belepotan lagi, sok kurang ajar lagi sama dia, ya kan. Tapi dia nyari itu, dia lakukan. Bisa begitu karena dia mengosongkan kealahannya. Artinya apa mengosongkan itu? Jadi kosong Pak, dia bukan Allah, dia manusia tok Pak. Nah, itu salah, pengertiannya mengosongkan itu dia tidak memperhitungkan ya harga dirinya, keberadaannya. Yang harusnya nggak perlu. Di dunia terus jadi simbol kebanggaan. Enak bagi kita tapi kan sengsara buat dia kan waktu itu kan. Bukan cuma masalah dipaku aja, dipergelangan tangan ini, diperdebatkan macam-macam. Tapi ini masalah harga diri. Ya. Wah hina dina Pak, oh iya ini yang divisualkan. Tapi yang misteri di dalam akhirat itu lebih lagi. Yesus harus mendatangi musuh bebuyutan. Saudara bisa enggak gitu? Makanya kan Tuhan nanti ngajarkan. Mau diisi hal-hal ilahi mesti dikosongkan dulu, amin saudaraku. Mengosongkan diri itu bukan lemah, mengosongkan diri itu bukan kemudian dibuang Allah, justru tidak. Maka konsep di mata Tuhan tuh kayak contoh di mulut ada lidah sama gigi, kita semua tahu kan, saya berkali-kali mengatakan gigi itu keras. Tapi tidak awet yang keras itu, mesti tanggal. Lidah seringkali menderita tergigit. Ya tergigit oleh giginya sendiri. Kalau digigit gigi orang lain itu mungkin masih lain cerita ya. Dong keripit kan gitu ya. Wah itu tulang bawang gitu ya. Pernah dengar enggak lagu? Kalau enggak ya sudah enggak penting itu. Ya saudara-saudara yang dikasih Yesus, nah itu lidah digigit. Siapa yang gigit gigi? Coba lihat sampai mati umumnya lidahnya ikut. Gigi belum tentu, orang 90-100 tahun ompong. Nanti giginya tanggal. Ya jadi dalam dunia itu begitu saudara-saudara.
Ayo kita belajar sama-sama, amin. Kita minta hari ini memiliki hidup yang bernilai, amin. Bernilai di mata Tuhan, bernilai di dalam gereja, bernilai dalam kerajaan Allah. Itu penting. Sehingga tanpa sadar nanti satu waktu kita tahu, oh telah menghasilkan buah banyak. Orang tidak kesandung karena kita. Ya, jadi kalau kita hidup, ada istilah di Alkitab itu jadi batu sandungan itu kan. Itu jadi penghalang, batu sandungan di depan pintu gereja, kasarnya itu kayak gitu. Nah, ngapain saya mesti ke gereja kalau model Kristen itu begitu hidupnya. Kita minta pertolongan Roh Kudus hari ini, amin. Yang sudah menjadikan kita anak-anaknya. Kita sudah dilahirkan baru, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jadi ciptaan baru, jadi anak Allah. Ya, saudara-saudara, dan ini bukan teori. Kalau semakin kita dibentuk oleh Tuhan, Roh Kudus, firman itu, ya sikap kita itu menunjukkan ketinggian jam terbang. Itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih itu, makanya istilahnya itu kan pilot. Semakin dia banyak kali terbang, wah berarti dia sudah grade-nya naik. Itu kemudian dipakai. Analogi itu untuk orang punya kepiawaian, ya, wah itu hidup dalam kesulitan kayak gitu, disia-siakan hidupnya, dizolimi, tapi tetap dia punya daya tahan, semangat ikut Tuhannya itu luar biasa. Lantas bisa dipakai istilah, wah dia sudah betul-betul teruji jam terbangnya itu. Nah itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting, kita semua belajar ya. Kalau anak Tuhan kaitan dengan tata krama, itu harus. Mungkin gereja lain enggak tahu mengajarkan itu atau tidak. Istilah kerennya itu attitude. Ya, attitude itu ya hal yang mungkin secara sepintas lalu tahu gitu. Tapi tahu kalau tidak dijalankan, kita tindakkan, ya kita minta tolong sama Tuhan. Itu dia sudah melakukan semua, dia mengosongkan semua, dia turun nyari kita, modelnya kayak gini nih loh. Ya, karena saking sayangnya dia sama kita semua. Pengorbanan kasih gitu. Nah, dari situ kita mulai, makanya kita belajar tuh punya tolak ukur ya. Tolak ukurnya siapa? Yesus. Kenapa Pak? Tuhan mau menyelamatkan aja kok mesti turun jadi Yesus. Kalau kita cuma kenal Tuhan Allah, ya semua wahyu umum juga memberitahu tentang Allah, tentang Tuhan. Siapa dia? Penuh kasih, penuh rahmat. Ya, tapi kita tidak punya pattern. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Penjahit perempuan tuh kan sebelum gunting kain tuh kan dia buat patron dulu itu kan. Di kertas koran, kertas coklat itu. Dari awal belajar tuh masih gitu. Kita tidak akan pernah tahu patronnya itu gimana kasih. Gak usah diceritakan dah, saya kira kita semua paham. Ya tinggal kita mau enggak mengosongkan diri. Kalau sulit Pak, berat Pak, karena kita enggak mau dikosongkan. Ya Tuhan ngarahkan, tapi ngosongkan tuh kita. Misi itu Tuhan. Tapi ngosongkan ini, keakuan ini, kemanusiaan ini kita. Kalau enggak ya tetap aja Kristen puluhan tahun gitu. Kita baca firman Tuhan, Yakobus pasal 3, ayat 2 saudara-saudara. Yakobus 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ini kita lihat ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam banyak hal kita itu banyak salah gitu. Utamanya di sini dalam hal perkataan. Perkataan, mulut. Ini saudara-saudara, ya. Tentu ketika saudara sedang berpikir, gini ini tolak ukurnya atau prinsip-prinsip dasarnya gimana? Ini kan kehidupan nyata itu bisa. Jangan sampai ada orang merasa bahwa wah ini mengenai saya, ya sayamu dan sayaku juga kan.
Ini. Tapi intinya apa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Orang yang ya beretika dalam perkataan itu menunjukkan bagaimana itu hidupnya orang itu. Tuhan Yesus mengatakan tuh, apa yang kau katakan itu adalah yang ada di hati. Kalau saudara bersebelahan sama orang glegeken ambu duren, kira-kira dia mangan apa? Gak mungkin telo toh. Kecuali kalau telo campur duren. Iya kan? Tergantung kita kok, semua itu termasuk perkataan, hidup, tata krama, itu tergantung kita. Mengosongkan itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, jadi ini penting. Saudara-saudara, ada hal lain lagi. Coba kita buka Matius 12, 34, 37. Demikian firman Tuhan. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Haleluya, ya kan? Ini jaga. Setiap ucapan itu nanti akan membawa kepada pertanggungjawaban. Itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, satu yang perlu kita pegang di sini. Perkataan yang tidak ada artinya. Kalau sekiranya kita berpikir, makanya ada orang tanya, Pak ngomong dulu apa mikir dulu? Yang baik itu ya mikir dulu baru ngomong. Ojo asal jeplak kan gitu toh. Ya, pikir dulu ini kira-kira manfaat tidak? Itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau enggak semua, pengadilan itu dalam arti bisa nanti kita hadapi itu kalau enggak ada pemberesan, pembaharuan, pengosongan dan diisi oleh Tuhan. Ya. Tapi prosesnya kan kita ngadapi. Jangan omong sia-sia. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Secara umum itu orang udah nek perempuan ketemu perempuan, maaf ya ibu-ibu wanita ya. Ibu-ibu kan wanita kan. Ya, sama juga ngono iku wong lanang nek ketemu wong lanang ngomongane lho gitu. Gimana kira-kira kita? Di komunitas kita itu loh. Ya, ada nilainya tidak? Apa sama? Firman berkata supaya kita itu waspada di dalam hal ini. Ya, biarlah kamu menerima pembaruan budimu itu. Tapi tidak sama. Ya beda. Hari ini mengosongkan diri. Ucapkan bareng dengan saya apa? Mengosongkan diri. Ya caranya salah satunya ini. Sebagai hamba Tuhan juga gak enak ngomong yang gini ini. Iya kan? Gak enak. Mau enak itu ya ngomong, Anda diberkati ya, Anda akan sukses dalam setiap langkah, itu paling ini. Terus ketepaan, jedar kesandung rezeki bener omongan di pendetoku. Ya tapi itu kan cuma sesaat, kepentingan sesaat. Bagus, boleh, enggak masalah. Wong doa saya juga supaya semua diangkat Tuhan, amin. Nah, cuma mau ditinggikan Tuhan kan harus merendahkan diri. Itu peninggian yang sejati. Peninggian sampai kepada kekekalan. Kalau peninggian diri karena posisi, karena keberhasilan dalam tanda kutip sampai berbagai cara yang tidak beres dilakukan hanya demi mendongkrak, ya itu umpamanya itu tidak sampai kepada kekekalan. Ya, jangan-jangan nanti juga karena nggak ada isian yang dari Tuhan, ini masih penuh dengan warisan kakek buyut. Nggak bisa. Ya, saudara-saudara.
Makanya Tuhan ngasih standar pemikiran itu, hendaknya kamu kudus karena aku yang memanggil kamu kudus. Itu dalam arti mana mungkin loh Pak, jangan ngomong mana mungkin. Wong Tuhan sudah melakukan. Iya kan, dia menebus kita itu. Melepaskan kita dari belenggu iblis. Itu Yesus. Kita tidak bisa lepas diri itu. Karena dicengkerem. Begitu Yesus bertindak, kita dilepaskan. Tetapi sifat-sifat ini, bawaan, isinya gelas ini masih. Nah itu tugas kita. Untuk apa? Mengosongkan diri. Jadi supaya kita tahu. Dosa kakek buyut yang menurun, turunan itu sudah diselesaikan. Itu pekerjaannya Tuhan. Usahanya Tuhan, bukan usaha kita. Tidak bisa kita melepaskan diri dari iblis, kemudian membereskan dosa yang ya merantai itu seperti itu Tuhan. Nah sudah itu hal-hal seperti ini, kutuk itu sudah diselesaikan Tuhan. Kalau kita masuk dalam baptisan, hidup sungguh-sungguh, terus dalam proses pengosongan diri. Malam ini juga ketika wah ini ada, ini di aku ini ya, mungkin sok kepo, tahu urusan orang lain, ya persoalan orang lain, kita cari tahu, pengen cari tahu. Gak ada untungnya juga, malah sakit, kitanya malah gak enak. Nah itu, ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita buka Yohanes 21, ini contoh orang sok pengen tahu gitu ya. Yohanes 21 ayat 20 sampai 23 Pak Juli. Yohanes 21 ayat 20 sampai 23. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Karena keinginan tahuan dari si Petrus itu melampaui dari batasan itu, akhirnya informasi yang diterima juga selenger juga, di kupingnya juga bleset, blingse. Sehingga ketika dia, wah ini tidak mati, dia siarkan ini, tidak mati ini. Padahal Yesus tidak mengatakan itu kan, ini langsung dijelaskan. Jadi ketika orang itu di dalam hidup ini coba ya buat ribet diri itu, dapat info gitu, terus dia expose juga, kadang bleset semua gitu, bleset. Untung Yesus meluruskan lagi. Dan malam ini biar Yesus Tuhan kita meluruskan kita semua. Amin. Ya, jadi tidak perlu yang seperti ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang lain lagi apa? Kita buka Matius 7. Ayat 1 sampai 5. Wah, ini mesti berpacu. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tentang apa ini tadi? Menghakimi. Cukup sampai situ aja Pak. Nah ini. Kadang kita itu tidak tahu persoalan orang gimana gitu, enak aja kita nyebrot. Yang sering itu kita lagi ada di pesta kawin tuh kan, kalau tradisi kita kan
Kepada hadirin sekalian yang sudah hadir dan hendak memberikan ucapan selamat, cocok ya dari MC ya. Ya, silakan lewat dari sebelah kiri saya melewati jalur ini untuk antri memberikan salam kepada kedua pengantin. Padahal antri ini delok-delok nek undangane akeh ngono. Waduh gitu ya di luar gedung. Begitu udah masuk gitu, delok jarak jauh. Ya. Mulai ngomong. Pak, apa? Delok niku manten wedoke delok model iku doyan dhuwit iku delok niku. Mesti sok ngerok bojone itu paling. Loh kenal aja enggak loh ya. Kenal aja enggak, itu karena urusan kantor aja gitu. Diundang gitu. Si suami ngomong sama istri, yang lain, pasangan yang lain tuh. Bu, Ma, apa? Ketok wisan manten nih. Ya apa nek pendapatmu? Alah iku ketok lanange kawinan iku paling. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini menghakimi itu contoh ini ya, saudara yang dikasih Tuhan. Apa? Kita di dalam kehidupan suka yang aneh-aneh itu. Ayo hari ini, apa tadi saudaraku? Iya, ayo mengosongkan diri. Apa artinya kita ditebus Tuhan ketika kita tidak ada nilai di mata Allah? Itu loh. Karena sekali lagi, apa yang kita bawa dari sononya itu tidak berarti, tidak bernilai di hadapan Tuhan. Sesuatu akan menjadi bernilai kalau ini sudah kosongkan, terus diisi Tuhan tiap saat. Closing khotbah saya Ibrani 13 ayat 17. Kenapa saya harus tiap saat memberanikan diri bicara prinsip-prinsip yang tidak populer, tapi ini penting. Puji Tuhan. Ibrani 13, 17, 18. Demikian firman Tuhan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Amin, saudaraku. Itu kerinduan saya, sama penulis Ibrani. Ya, tugas saya berjaga-jaga atas jiwamu. Supaya kita semua menjadi pribadi yang betul-betul menghasilkan buah, dengan kata lain hidup yang bernilai. Kalau hidup ini ada nilainya, ya tidak cuma diukur dari sisi-sisi yang tidak prinsip itu sampai kepada kekekalan. Ya, doa saya, kerinduan saya semua ngalami yang baik. Makanya kayak tadi, jaga hati ini segereja. Yang lain gereja gimana? Tetap jaga hati, ngapain kita nyakiti orang. Dengan orang yang tidak Kristen sama, Tuhan bilang kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita belajar. Semua itu bisa kalau kita, tugas kita tadi apa? Mengosongkan diri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Juli Rarjo. Saya panggil semua pelayan Tuhan. Kita nyanyi satu pujian, Bu Eko. Sangat besar anugerahnya yang beri aku selamat. Dulu hilang, sekarang ulang, buta sekarang melihat. Saya undang kita berdiri sama-sama. Semua berdoa.
Nyanyian ini untuk kami Tuhan. Harusnya kami sudah terhilang, buta, tidak ada harapan, berjalan ke arah yang tidak jelas, bahkan sudah terhilang, ditelan bumi, ditelan kegelapan. Tapi Engkau datang, Engkau mencari kami, Engkau melepaskan kami dari belenggu iblis. Engkau memutus kutuk dosa, Engkau menyucikan kami. Terima kasih ketika kami sujud di hadapan altar-Mu. Terlihat di ujung sananya adalah Golgota, salib di mana Engkau tergantung 2000 tahun silam Tuhan. Untuk menebus kami, memulangkan kami, mencelikkan kami. Sehingga hari ini kami dapat memahami makna dari pertobatan. Kami mau Tuhan belajar sama seperti Engkau. Engkau telah mengosongkan diri. Kealahan-Mu seolah Engkau tanggalkan demi kami. Sekarang Engkau minta supaya kami mengosongkan isi yang tidak berkenan di mata Tuhan. Supaya Tuhan menggantikan isinya. Terima kasih Tuhan. Berkati dalam perjamuan kudus ini kami akan bagikan demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Haleluya. Saya undang kita berdiri sama-sama. Di hadapan Tuhan kami menghampiri dengan penuh syukur. Karena kami mendambakan hari ini, sungguh Engkau ada di tengah-tengah kami. Layak seperti di 2000 tahun silam, Engkau berada di para murid ya Tuhan. Sehingga apa yang kami pegang adalah seperti yang telah menjadi ketetapan Tuhan bagi kami. Tiap kali kamu makan dan minum perjamuan kudus ini, kamu sungguh mengingat akan segala penderita, sengsara, dan kematianku. Dan barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, kamu beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kami tidak mau walau hanya seorang saja yang kehilangan itu. Olehnya malam ini Engkau jamah kami satu persatu, kuasai oleh pertolongan Roh Kudus. Kami yang disebut anak Allah sudah diangkat menjadi anak Allah. Sungguh mau mengosongkan isian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau buang, kami mau tuang habis. Supaya Tuhan mengisikan isian yang baru. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami makan perjamuan ini seperti firman Tuhan katakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Bersama kita memakannya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami angkat cawan berkat dengan penuh syukur. Kami akan meminumnya sesuai dengan iman kami, sesuai sabda Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Mari bersama kita meminumnya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami semua dijamah Tuhan. Kami semua disehatkan oleh Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami
Sehingga hari-hari kami penuh sukacita, penuh rahmat dan berkat yang dari Tuhan. Ke hari esokan kami benar-benar terjamin ketika isian hidup kami datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap yang hadir pada malam ini untuk mengalami hidup yang semakin baik seperti yang ditambahkan oleh penulis Ibrani. Hamba-Mu merindukan hal itu terjadi, agar semua mengalami kebaikan Tuhan, karena dijamah dan dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua, silakan duduk. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita bersyukur telah menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Gembala. Puji nama Tuhan, kita akan berikan yang baik pada malam hari ini. Juga Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk boleh mengembalikan perpuluhan. Kita akan pujikan dengan sayap merpati. Dengan sayap, sekali lagi saya undang Bapak sebagai berdiri. Kita akhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Dengan kuasa Roh Suci, ketenangan ku dapati. Biar sekelilingku kecewakan hatiku, dengan bersukacita ku menari. Dengan bersukacita ku menari. Nyanyian sukacita menghantar umat-Mu Tuhan, mengucap syukur, masih lagi membawa persembahan bagi mereka yang baru hari ini juga menyerahkan apa yang menjadi hak Tuhan untuk kepentingan pekerjaan-Mu, sehingga ternyata benar seluruh yang diperlukan, yang sudah dan yang akan datang, selalu Yehova Jireh. Pekerjaan Tuhan diberkati Tuhan, sehingga dalam semuanya nama-Mu, pribadi-Mu yang dimuliakan di dalam semuanya. Olehnya kami unjukkan ini ke hadapan-Mu Tuhan, persembahan anak-anak-Mu dengan hati tulus. Kuduskan dan pasti diberkati lewat ini semua Engkau yang diagungkan dan dimuliakan. Olehnya Bapak serahkan ini karena mereka jemaat memberi dengan iman pula bahwa ke depan Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan oleh mereka dan anak keturunan kami semua dijamin oleh Tuhan. Hamba pasrahkan ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seraya hamba berdoa, bukakan tingkap langit, curahkan berkat, rezeki bagi semua umat tebusan-Mu. Sehingga setiap apa yang mereka kerjakan, usahakan dengan benar, dengan beretika yang baik, dengan takut hormat akan Tuhan. Tidak mustahil, lambat ataupun cepat, Tuhan mengangkat dan memberkati. Terima kasih Bapa, dan semua akan mengantarkan kami sampai kepada kekekalan jika langkah kami itu benar. Tuhan curahkan anggur manis dari sorga agar semua rumah tangga menikmati anggur yang dari Tuhan. Bahagia, anak-anak dituntun Tuhan, disertai Tuhan. Bahkan yang purna keluarga pun tidak kurang bahagianya. Karena kami tahu Tuhan bersikap adil, bahkan memberi perhatian khusus bahkan kepada mereka. Dan Tuhan campur tangan atas setiap doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami semua Kau tuntun dan Kau berkati, agar setiap langkah hidup ada di dalam topangan, di dalam kemurahan-Mu. Yang single pun Tuhan campur tanganlah untuk pasangan hidup mereka. Terima kasih Bapak. Malam ini kami sehati berdoa untuk beberapa jemaat yang rindu hadir PA. Tapi ada halangan, ada kesulitan, ada gangguan sakit. Untuk itu kami sehati berdoa, Tuhan tolong mereka. Berikan jalan keluar. Engkau beri kesembuhan yang sakit. Engkau berikan ya Tuhan pertolongan daripada-Mu. Sehingga esok kami bersama lagi, bertemu dengan mereka semua, memuliakan Engkau di tempat ini. Hari Minggu kami bersorak-sorai memuliakan Engkau, menerima berkat surgawi. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan-Mu semua Tuhan pakai dan urapi sebagai relawan Kristus. Apa yang mereka kerjakan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Makasih Bapa, syafaat kami untuk negara bangsa kami. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan.
Engkau juga menolong dan rahmat berkat Tuhan saja. Hidup sehat dan memuliakan Tuhan menjadi bagian kami dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, sertai perjalanan kami kembali di dalam topangan Tuhan. Sekarang hormat puji bagimulah untuk selama-lamanya ya Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian dari malam ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua, menjemput dan mengantar kita pulang ke sorga yang mulia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua.